Shalom, hai apa kabar saudara? Sukacita dan damai sejahtera kiranya damai tetap melingkupi kita. Di masa-masa seperti ini saya masih ingin mengajak kita membaca Injil nggak jauh dari seputar kisah-kisah Natal. Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12 pada kali ini saya akan baca untuk kita semua. Dikatakan demikian firman Tuhan. Setelah orang Majus datang ke Yerusalem, lalu mereka bertanya-tanya di mana orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Lalu sampailah akhirnya mereka bertemu dengan Herodes, dan Herodes terkejut gitu. Dia mengumpulkan orang-orangnya, imam-imam dan tokohnya untuk menanya, benar nggak sih itu? Iya benar, di Bethlehem gitu. Lalu di ayat 9 orang-orang Majus ini, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Cerita orang Majus, 3 orang bijak ini di dalam kisah-kisah Natal selalu digambarkan sebagai orang yang benar-benar mencari Mesias yang dilahirkan, karena mereka melihat bintangnya di timur, dan bintang itu yang menuntun mereka sampai mereka di Yerusalem. Dan ketika di Yerusalem mereka bertanya-tanya, lalu bertemu dengan Herodes menyelidiki, dan akhirnya benar ada di Bethlehem Mesias yang dilahirkan itu, raja yang dilahirkan itu. Lalu mereka ke sana. Bapak Ibu, kita sering dengar cerita ini. Bahkan di dalam drama-drama sering dibuat orang Majus yang datang 3 orang, lalu mereka membuka perbendaharaan mereka di mana ada emas, kemenyan, dan mur. Pada masa itu ini adalah ketiga benda yang paling berharga, yang paling mahal, dan paling mulia, dan digunakan untuk hal-hal yang berbeda. Kalau kemenyan untuk penyembahan, kalau emas dipersembahkan kepada raja, kalau mur itu biasanya untuk wangi-wangian, dan juga kadang-kadang untuk membalur mayat atau mengawetkan mayat. Jadi ketiga hal ini diberikan, dan kita sering cerita orang Majus ini sesuatu yang hebat. Tapi yang menjadi perenungan saya ketika saya membaca bagian ini, setelah mereka menemukan Mesias, dikatakan mereka sujud dan menyembah lalu memberikan persembahan mereka, lalu mereka kembali ke negeri mereka. Apa yang terjadi setelah itu kita tidak tahu, Bapak Ibu. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu Mesias, juru selamat dunia? Apakah mereka diselamatkan? Apakah mereka menerima pengampunan dan penembusan dosa? Kita tidak tahu. Karena orang-orang Majus ini adalah ahli ilmu falak atau ahli perbintangan, orang yang biasa melihat bintang-bintang. Kalau mungkin hampir sama dengan ilmu geofisika, atau mungkin sama dengan ilmu melihat bintang, Bu. Jadi mereka memang adalah orang-orang pandai yang bisa melihat peristiwa-peristiwa alam, khususnya perbintangan, lalu dihubungkan dengan ramalan-ramalan kuno. Tapi sekali lagi kembali menjadi pertanyaan saya, apakah mereka diselamatkan? Apakah mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Mesias yang dilahirkan itu adalah juru selamat yang diberikan kepada mereka juga, penebus dosa mereka? Kita tidak mendapat informasi yang banyak. Nah, pada bagian ini saya ingin membagikan kepada kita bahwa ada banyak orang di gereja saat ini memberi persembahan mungkin besar, banyak, dengan nominal yang sangat luar biasa. Mungkin mereka datang ke gereja menyembah Tuhan, mungkin mereka memuji dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan, hati mereka ada di mana? Apakah jiwa mereka diselamatkan? Apakah mereka sungguh-sungguh percaya? Apakah hidup mereka benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan walaupun mereka sudah banyak melakukan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan dalam konteks gereja? Mungkin kita tidak dapat, kita belum yakin, saudaraku. Orang Majus yang luar biasa ceritanya itu, hampir di setiap Natal selalu hadir ceritanya. Tapi saya kalau melihat di cerita Alkitab tidak yakin mereka diselamatkan.
Oleh karena itu jangan sampai kita Bapak Ibu melakukan ritual, melakukan perjalanan-perjalanan rohani, memberikan persembahan-persembahan yang sangat luar biasa, tapi hati kita, pikiran kita tidak benar-benar diperbaharui oleh Tuhan. Masa-masa Natal seperti ini saya ingin mengajak kita, mari hati kita berikan kepada Tuhan, pikiran kita berikan kepada Tuhan, hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh harta saudara, Tuhan tidak butuh duit saudara, Tuhan hanya butuh hati dan kerendahan saudara, pertobatan yang sungguh-sungguh agar saudara dapat diselamatkan. Orang Majus, sekali lagi kita tidak yakin, tidak ada informasi yang jelas dia mereka menerima keselamatan atau enggak, mereka mati atau masuk surga atau tidak, dosanya mendapatkan pengampunan dosa atau tidak. Karena mereka mengikuti ramalan, mengikuti tuntunan bintang. Mereka pergi menemui Mesias karena ramalan-ramalan bintang menurut keyakinan mereka. Jangan sampai kita menjalani iman kita menuruti cerita dongeng-dongeng dari nenek moyang kita, bukan benar-benar dalam perkataan dan firman Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan, pelajari terus firman Tuhan, ikuti terus perkataan-perkataan Tuhan Yesus, lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, perhatikan Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jadikan di situ pengalaman, ajaran, kehidupan Tuhan Yesus penuh memenuhi kehidupan dan pikiran saudara. Keselamatan tersedia bagi kita. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Terima itu dan jangan tinggalkan itu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Bapak. Kami belajar dari orang-orang Majus dan kami mulai merenungkan apakah keselamatan ada. Karena keyakinan, ritual, kegiatan, persembahan apapun yang kami lakukan belum bisa benar-benar menggambarkan keselamatan yang kami terima. Keselamatan yang diterima itu adalah adanya perubahan hati, pikiran, hidup dan sikap penyembahan, penyerahan kepada Tuhan Yesus sesungguhnya, dengan menaati firman-Nya, melakukan perkataan-perkataannya. Tuhan terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.